Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian semua sehat-sehat saja. Oke, hari ini kita akan mencoba belajar online dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi yang pernah kita bahas sebelumnya di kelas tentang procedure text. Oke, lanjut. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa itu procedure text. Yang pertama dari definisi. Procedure text is a text that explains to readers or listeners about how to make, operate, or do something. Jadi, procedure text itu atau teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan ke pembaca atau pendengar tentang cara-cara untuk membuat, mengoperasikan atau menggunakan atau melakukan sesuatu. Kemudian lanjut ke social function. The social function of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series or step by step. Jadi maksudnya itu fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menggambarkan atau menginformasikan bagaimana sesuatu itu dilakukan dengan sempurna, dengan komplit melalui rangkaian langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya itu harus betul-betul tersusun secara rapi, tidak boleh lompat-lompat. Sebentar kita jelaskan lebih jauh lagi. Oke, next, generic structure atau struktur umum dari procedure text. Generic structure divided into three. The first one is goal. Jadi struktur umum itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah goal atau tujuan. Goal di sini adalah apa yang ingin kalian informasikan ke orang lain, apa yang kalian tunjukkan dari presentasi kalian itu. Misalnya how to make a cup of coffee, how to make fruit ice, atau how to operate Microsoft Word, atau how to be a success student in your school. Itu termasuk dari goal. Kemudian ada equipments or tools and ingredients. Maksudnya itu adalah alat dan bahan. Ya kan, kalau kalian mau membuat sesuatu harus ada itu. Lalu lanjut ke yang ketiga adalah chronological order. Explain the steps in order. Maksudnya ya langkah-langkahnya itu harus berurutan. Tidak boleh salah. Oke, kita lanjut ke language feature atau unsur kebahasaan. Jadi yang pertama di sini adalah using adverbial of sequence or temporal conjunction. Yang di sini tuh contohnya misalnya kata first, second, third, then, later, after that, the last, yang seperti itu. Kemudian ada yang kedua, using command or imperative sentence. Maksudnya di sini kata-kata perintah, kalimat perintah. Misalnya put the noodles, put, atau cut the onion, cut. Nah, kemudian ada wash the tomatoes, kata wash. Jadi kata put, kata cut dengan kata wash itu adalah kalimat perintah. Jadi kalian memerintah orang lain di presentasi kalian. Selanjutnya adalah using adverbials or adverbs to express detail, the time, place, and manner accurate. Jadi contohnya itu misalnya kalian menunjukkan kata waktu. Masak air selama 5 menit atau 10 menit atau 1 jam. Misalnya seperti itu. Itu adalah adverbials. Lanjut, di bagian keempat ada action verbs. Nah, action verbs ini saya rasa kalian juga sudah tahu. Misalnya kata boil atau cook atau push, yang kata-kata seperti itu. Dan terakhir adalah using simple present tense, ya karena kalian presentasi di saat itu juga, di saat sekarang, maka kalian harus menggunakan simple present tense. Tidak mungkin kalian menggunakan past tense atau future. Oke. Dan terakhir kalian bisa lihat di contohnya di bawah ini. Seperti inilah bentuknya. Oke. Semoga kalian mengerti, dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar saja. Maaf untuk sementara saya tempatkan di sini saja dulu.
materi pembelajaran kita sambil saya membuat satu channel khusus untuk materi. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan kalian, stay at home saja, tidak usah keluyuran, oke? Dan semoga kita cepat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.